Kegalauan mulai melanda ketika orang tua ataupun kita sendiri yang harus memilih melanjutkan pendidikannya kemana selepas SMA. Dengan banyak sekali pertanyaan mengganggu, biaya kuliah lah, begitu lulus bisa dapat kerja atau enggak, dan lain sebagainya. Jika pertanyaan tadi membuat kegalauan pada diri Anda, maka masuk sekolah kedinasan yang auto PNS dapat menjadi pilihan Sobat ASN. Karena biaya kuliahnya tidak perlu dikeluarkan dan begitu lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Anda. Berikut, kami akan berikan informasi 7 sekolah kedinasan atau ikatan dinas yang akan membuka pendaftaran di tahun ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, subscribe dan like terlebih dahulu channel ini agar Anda tetap mendapatkan informasi terkini dari Smart ASN. Ada total 19 sekolah tinggi, poltek, dan akademi di bawah Kementerian Perhubungan yang terbagi menjadi 3 matra utama, yaitu matra darat, matra laut, dan matra udara. Nah, sekarang Sobat Smart ASN tinggal pilih matra mana yang cocok dengan karakter kalian. Sebagai sebuah gambaran, sebagian biaya pendidikannya dibebankan kepada peserta didik dan sebagian lagi disubsidi oleh pemerintah. Lulusannya tidak serta-merta dapat diangkat secara langsung sebagai PNS, kecuali untuk lulusan yang dari awal mendaftar mengikuti pola pembibitan seleksi penerimaan calon taruna atau yang sering disebut dengan si pencatat, dengan memilih kementerian, provinsi, kota atau kabupaten sebagai tempat penempatan selepas kalian lulus. Lalu, lulusannya akan bekerja di mana? Mereka dapat mengikuti seleksi CPNS jika formasinya ada, masuk BUMN atau perusahaan swasta, ataupun menswastakan diri sebagai konsultan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang sering kita kenal dengan IPDN. Perguruan tinggi ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, memiliki sistem pendidikan yang dikenal dengan istilah Jarlatsu, yang artinya pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. IPDN sendiri memiliki program jenjang pendidikan diploma 4 dan strata 1, terdiri dari 2 fakultas dan 6 jurusan. Penjurusan dilakukan pada semester ketiga atau tahun kedua, dan kemudian peserta didiknya dapat melakukan alih jenjang dari diploma 4 ke sarjana atau strata 1 pada semester 5. Selama pendidikan, peserta didik diberikan uang saku dan tidak mengeluarkan biaya pendidikan sepeser pun, termasuk untuk tempat tinggal, konsumsi, pakaian, selama di tempat pendidikan menjadi tanggungan negara. Lulusannya langsung diangkat menjadi PNS dan dapat ditempatkan di seluruh daerah Republik Indonesia, termasuk di kementerian ataupun lembaga negara sesuai dengan kebutuhan negara. Politeknik Ilmu Permasyarakatan, Poltekkip, dan Politeknik Imigrasi, Poltekkim. Keduanya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahun akademik 2018 merupakan tahap akhir penyelenggaraan pendidikan dengan jenjang diploma 3. Dan untuk tahun berikutnya, jenjang pendidikannya ditingkatkan menjadi diploma 4. Pelamar bisa berasal dari pendaftar umum dan pendaftar PNS Kemenkumham. Kemudian untuk biaya pendidikan ditanggung negara alias gratis. Setelah lulus, peserta didik dari pendaftar umum diangkat menjadi PNS, kemudian ditugaskan di Direktorat Jenderal Permasyarakatan dan UPT Permasyarakatan di seluruh Indonesia seperti Lapas, Rutan, Rubbasan, dan Bapas. Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Di bawah Badan Intelijen Negara, perguruan tinggi ini memulai perkuliahan perdananya pada tahun 2004 setelah tahun 2003 diresmikan berdirinya oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Di STIN terdapat 2 jurusan, yaitu Agen Intelijensi Negara dan Analis Intelijen Negara.
Pendidikannya ditempuh selama 4 tahun. Setelah lulus akan menjadi sumber daya manusia Badan Intelijen Negara sehingga tidak perlu lagi sibuk mencari kerja. Bahkan kuliah di STIN juga mendapatkan uang saku dan biaya pendidikannya gratis. Politeknik Statistik atau yang kita kenal dengan TIS. Politeknik ini berada di bawah Badan Pusat Statistik. Nah, Sobat ASN, TIS ini adalah sekolah kedinasan pertama yang membuat admin termotivasi untuk bisa masuk ke sana. Walaupun pada akhirnya admin memilih sekolah kedinasan lainnya. Semua lulusannya diangkat menjadi CPNS di lingkungan BPS, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. Jenjang pendidikannya adalah diploma 4 dengan biaya pendidikan ditanggung oleh negara dan diberikan uang saku pada peserta didik. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berada di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang dikenal dengan BMKG. Sekolah tinggi ini memiliki 4 program studi yang masing-masing memiliki jenjang diploma 4. Lulusannya disiapkan untuk menjadi ASN di BMKG dengan jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika, bisa menjadi peneliti, bisa menjadi perekayasa, bahkan menjadi dosen, kecuali bagi pegawai tugas belajar yang berasal dari TNI yang tetap kembali ke instansinya. Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Poltek ini berada di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, bagi adik-adik yang menyukai teknologi informatika dan ingin mengabdikan dirinya untuk bangsa, maka Poltek SSN ini sangatlah cocok untuk Anda. Politeknik ini memiliki 3 program studi, yaitu Rekayasa Keamanan Cyber, Rekayasa Kriptografi, dan Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Lulusannya diangkat menjadi PNS di BSSN atau instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan formasi yang tersedia. Sobat ASN, itu dia 7 sekolah kedinasan ikatan dinas yang auto PNS yang bisa kamu pilih. Dan untuk semua sekolah kedinasan ini, lulusannya memiliki gaji yang sama. Yang membedakan adalah tunjangan mereka, tergantung pada lokasi di mana mereka ditempatkan. Rentangnya bisa 500 sampai 27 juta per bulannya. Sobat ASN, untuk video berikutnya, kita akan ulas satu persatu sekolah kedinasan yang ada di video ini. Agar Anda tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian aktivasi loncengnya agar Anda tetap menjadi yang pertama menonton video ini. Terima kasih.